di dalam bahasa sehari-hari hamba itu ya rendah gitu ya. Hamba itu nggak ada apa-apanya. Tapi kita boleh belajar ternyata di dalam bagian ini hamba itu nggak selalu rendah gitu ya. Hamba itu tergantung rendah atau tingginya itu tergantung siapa tuannya, betul kan ya? Kalau tuannya tinggi, wah biarpun jadi hamba ya no problem begitu ya. Hamba Presiden Jokowi oke aja begitu ya. Tapi kalau hamba siapa di antara kita, wah kayaknya kurang keren gitu ya. Jadi kayak ART kesannya begitu. Tapi kalau dibandingkan dengan hamba Presiden Jokowi, wah itu lebih keren gitu. Daripada kita yang punya perusahaan sekalipun, kalau dibanding dengan hamba Presiden Jokowi kayaknya lebih keren gitu ya. Nah itu yang kita boleh lihat sama-sama. Hamba berarti ada sisi dignitasnya, ada sisi bermartabatnya, ada sisi tingginya, ada sisi juga hebatnya, tergantung kepada siapa dia menghamba atau tuannya itu siapa. Yang kedua, kita boleh belajar di dalam kata hamba juga berarti ada sisi pelayanannya begitu ya. Namanya hamba pasti ada tuannya dan tugas dari seorang hamba tentunya adalah melayani. Nah, menjadi pertanyaan, melayani siapa gitu ya? Melayani siapa? Ya pasti melayani tuannya, betul ya. Apa yang tuannya kehendaki itulah yang harusnya seorang hamba itu lakukan. Nah dari dua bagian ini kita bisa belajar dari Rasul Paulus. Dia ketika menyebut dirinya hamba Tuhan, dia tidak kayak aduh saya cuma hamba Tuhan ini ya, nggak bisa apa-apa, nggak ada nilainya di tengah dunia kayak gimana, enggak seperti itu. Tapi dia menyebut dirinya hamba Tuhan itu juga dengan dignitas, dengan martabat. Saya hamba Tuhan loh. Saya bukan hamba siapa-siapa. Saya hamba dari pencipta langit dan bumi. Ada martabatnya, ada keberaniannya, ada keteguhannya, ada kebanggaannya begitu. Itu yang kita boleh lihat sama-sama. Yang kedua, Rasul Paulus juga sadar karena dia adalah hamba Tuhan, berarti saya tugasnya adalah melakukan apa yang Tuhan saya inginkan saya untuk lakukan. Bukan saya melakukan apa yang ingin saya untuk lakukan sendiri begitu. Bukan hamba yang suka-suka sendiri, tapi hamba yang mengikuti apa yang tuannya mau. Nah dari sini kita boleh belajar bahwa ternyata kita pun juga di dalam surat Paulus yang lain disebut sebagai hamba Tuhan. Saya bacakan satu bagian dari Roma 6 ayat yang ke-22 misalnya. Tapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Nah di dalam bagian ini berarti kita pun juga adalah hamba Tuhan begitu ya. Kita pun juga adalah hamba Tuhan. Nah dari sini kita boleh belajar ada kebanggaannya seharusnya. Saya itu sekarang adalah hamba Tuhan. Di sisi yang lain juga kita ada ketaatannya kepada apa yang Tuhan kita mau. Kadang-kadang kita jadi hamba Tuhan, iya, saya melayani Tuhan, iya, tapi tetap suka-suka sendiri begitu ya. Mau kerjain yang kita mau sendiri, itu bukan modelnya hamba Tuhan. Hamba Tuhan adalah mengerjakan apa yang tuannya mau. Nah, ketika merenungkan bagian ini, saya ada kepikiran istilah pelayanan from above atau pelayanan from below ya. Pelayanan from above atau pelayanan from below. Pelayanan dari Tuhan atau pelayanan interest pribadi begitu. Dua hal yang sangat berbeda. Ketika kerjakan pelayanan, mungkin pelayanannya kelihatan di muka umumnya sama gitu, melakukan pelayanan yang sama. Tapi kita boleh lihat kita tuh melakukan pelayanan itu karena motivasi apa? Karena kesadaran akan apa? Apakah karena kesadaran bahwa Tuhan saya yang merupakan Tuhan saya dan saya adalah hambanya, saya melakukan ini adalah karena Tuhan saya yang suruh, atau di sisi yang lain saya melakukan ini semua dari from below gitu ya, dari keinginan saya, dari interest saya. Nah kalau semuanya oke-oke aja, ya oke-oke aja. Tapi ketika ada benturan, ketika ada senggolan, ketika hasil tidak sesuai dengan yang kita mau, kira-kira jadinya kayak gimana? Kalau yang pelayanan sadar, pelayanan itu from above, Tuhan yang suruh saya untuk lakukan ini, mau senggolan, mau hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, mau tidak dihormati, mau apa, dia tetap kerjakan pelayanan gitu ya. Tapi kalau dari interest pribadi pelayanannya semua, wah ketika nggak sesuai, ketika senggolan dan yang lainnya, segera mungkin mundur dari pelayanan, kecewa pada Tuhan dan seterusnya. Ini yang harus kita sama-sama ingat gitu ya. Pelayanan kita adalah dari Tuhan. Saya di sini melayani itu karena Tuhan yang memerintahkan saya, dan Tuhan adalah Tuhan saya, bukan interest pribadi saya. Hati-hati sekali dengan bagian ini gitu. Eksodus dari gereja karena ketidaksukaan di dalam pelayanan, senggolan di dalam pelayanan dan seterusnya. Itu cuma menunjukkan satu hal.
Kita pelayanan dari above atau dari below. Kita sadar Tuhan yang kasih kita pelayanan, Dia Tuhan kita, saya hambanya. Atau kita pelayanan kita sendiri yang atur-atur sendiri, kita sendiri yang suka-suka sendiri, kita sendiri yang memiliki interest dalam mengerjakan pelayanan itu. Ini yang kita boleh lihat sama-sama. Kalau semuanya oke, kayaknya oke. Tapi ketika semuanya nggak oke, tetap pelayanan atau enggak, itu cuma karena satu. Karena kita sadar Tuhan ingin kita di sini atau enggak. Tuhan ingin kita melakukan ini atau enggak. Itu yang membuat kita bisa bertahan. Kepada hamba-hamba Tuhan, Pendeta Sipetong seringkali mengingatkan akan hal ini. Apa yang bisa membuat kamu terus bisa melayani? Yaitu kamu sadar akan panggilan kamu sebagai hamba Tuhan. Kalau kamu sadar akan itu, mau kayak gimana pun, mau jungkir balik, mau kacau kayak gimana pun, kamu tetap akan di situ dan stay, tetap melayani. Kalau kamu interestnya pribadi dan segala macam, cepat tersapu dengan kesulitan, cepat tersapu dengan senggolan, cepat tersapu dengan yang lainnya. Sama-sama kiranya kita boleh sebagai hamba Tuhan, baik saya sebagai hamba Tuhan, sebagai jabatan, maupun jemaat sekalian, sebagai hamba-hamba Tuhan yang sudah ditebus oleh Kristus, yang sudah dibeli dengan darahnya yang mahal, kiranya kita boleh sadar pelayanan kita itu dari siapa? Pelayanan kita itu melakukan siapa yang mau begitu ya. Pelayanan kita itu tunduk kepada siapa. Kiranya ini menguatkan kita sama-sama untuk boleh menjalani kehidupan kita dan pelayanan kita dengan lebih baik lagi. Hati-hati kalau dari below semua, kalau dari kita semua, hati-hati, cepat akan tersapu. Itu yang kita boleh lihat sama-sama di dalam bagian ini.